Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu duha ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama, mengisi waktu kita dengan kebaikan insyaallah. Karena kalau tidak dipakai belajar, biasanya dipakai belanja. Makanya mending belajar atau belanja? Belanja sambil belajar atau belajar sambil belanja? Belajar sambil belanja pun sangu dereng, karena ini kan panggonane tonggo pasar nih. Tempat kajian kita bertetangga dengan pasar. Begitu keluar dari tempat kajian langsung ditadai barang, Masya Allah, ditadai bawang, ditadai berambang, aneka barang-barang makanan dan minuman. Sudah siap insya Allah? Siap nopo? Belajar nopo belanja? Belajar. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Menciptakan kematian dan kehidupan artinya menciptakan semua makhluk, karena makhluk ini mengalami kematian dan kehidupan. Dialah zat yang menciptakan makhluk tujuannya untuk menguji mereka siapakah yang paling ahsan amalnya. Nyun sewu niki HP-nya ketinggalan di depan. Oh, mau dijadikan hadiah? Baik, saya ulang. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu gimana, Pak? Kata Ibnu Uyainah, ai aswabuhu wa akhlasuhu. Maksudnya adalah sing paling ikhlas dan yang paling sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus amal sing paling apik itu tegasnya adalah amal yang paling ikhlas dan paling sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mana yang lebih baik? Banyak tapi ramutu, siji tapi bermutu. Nggih? Mana yang lebih baik? Kathah tapi ramutu, satu tapi bermutu. Mana yang lebih baik? Satu tapi bermutu. Karena kita diajarkan untuk beramal itu golek amal sing mentes, artinya berisi, bermutu. Sebab kita beribadah kepada Zat yang Maha Agung. Karena kita beribadah kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nalikane nglakoni amal sing serius, ojo asal-asalan, ojo sing penting kan sholat, sing penting kan beramal. Jadi menungso iki kudu ngatah-ngatahaken ibadah, ngatah-ngatahaken ibadah tapi sakarepe dhewe ora ono sing ditampa. Sebab yang namanya ibadah tidak boleh asal-asalan. Yang namanya ibadah tidak boleh sakarepe dhewe, tidak boleh asal-asalan. Oke. Nyun sewu, ini yang pertama dulu. Masya Allah. Siap-siap ya. Tarik nafas dulu. Saya mau meluruskan dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah.
Berdoalah kalian kepada Allah diiringi dengan sifat tadarru' wa khufyah. Tadarru'an wa khufyah niku tegese napa Pak? Tadarru'an wa khufyah itu artinya diiringi dengan sifat tunduk, khusyuk, sopan, dengan suara dan nada-nada yang lirih, slow spoken. Karena kita sedang bermunajat kepada Zat yang Maha mendengar. Wa khufyah, dan penuh dengan rasa takut. Kados dene kalau ada orang yang di depan Kanjeng Sultan, itu kira-kira berani nggak dia teriak-teriak? Ini adalah permohonan rakyat kepada Kanjeng Sultan. Wah, kalau tidak dipenuhi kami akan demo 5 hari 5 malam. Orang mangan raturu karepmu. Dia tidak akan berani seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu di hadapan Sinuwun dia akan berusaha untuk bersikap sopan, disampaikan dengan lembut, disampaikan dengan sopan. Terutama yang namanya abdi dalam, Masya Allah, mereka sudah punya tata krama lebih khusus ketika berhadapan dengan Kanjeng Sultan. Kita sebagai muslim diajarkan seperti itu. Bersikaplah yang sopan di hadapan Allah, bersikaplah yang penuh tawadhu di hadapan Allah, diiringi dengan rasa takut karena engkau berhadapan dengan Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Suatu ketika sahabat niki para sahabat nggih, orang-orang saleh pernah berzikir sambil teriak. Maca takbir niku kalau bengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bareng-bareng. Saat baca tasbih juga sama bengok-bengok, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi mereka sambil teriak-teriak bareng-bareng. Maka Nabi SAW menasihatkan kepada mereka, arbi'u ala anfusikum, mbok mesakne awakmu dhewe. Arbi'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu sendiri. Wong niku nek bengok-bengok pripun? Gampang capek. Kasihanilah diri kalian sendiri, mbok mesakne awakmu. Fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiba. Yang kau panggil itu bukan Zat yang budek, bukan Zat yang tidak ada, walakin tad'una sami'an qariba, tapi kau memanggil Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Dados serasa bengok-bengok nggih. Maka nyuwun sewu kok ana wong donga senengane bengok-bengok, mbok lek donga sing sopan. Kamu saja kalau minta di hadapan ibumu, ini kok demonstran itu kan nek donga bengok-bengok, itu kan demonstran. Kita mengajukan permohonan ya, tuntutan seperti ini, turunkan harga, nek iso bensin gratis misalnya. Dia menyampaikan permohonan, tapi pakai bengok-bengok ya ora sopan, sing jenenge wong demo. Tapi apakah kepada Tuhan seperti itu? Ora sopan. Kita diajari sopan santun, sehingga Nabi SAW mengatakan, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kau panggil, yang kau mintai doa bukanlah Zat yang budek, yang tuli, dan Zat yang tidak ada, walakin tad'una sami'an qariba, tapi dia adalah Zat yang sami'an, maknanya apa? Maha mendengar. Qariban maknanya maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tadi Masya Allah doa Sayyidul Istighfar pun apal tadi? Sama apa? Coba kita tes. Sing nyender-nyendernya biasanya apal ya? Angge nyender kan bukti usia gitu, identitas. Berarti nek wis widak munggah niku nyender. Maka yang nyender itu tanda sudah udzur. Cobi Allahumma la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Gini apa? Artinya nek rasa kanggo nyanyi ngoten apal dereng? Alhamdulillah. Nah, karena rutin. Nah, berarti besok saya arahkan. Ngoten nggih? Bacanya enggak pakai dinyanyikan. Nggih, ngoten maksudnya nggih? Sebagai bentuk sopan santun di hadapan Allah, sebab sayyidul istighfar ini termasuk bentuk doa kepada Allah. Oh, dibacakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau sudah hafal seperti ini, rutin dibaca kapan? Setiap pagi dan sore. Nek kira-kira jenengan rano sing mimpin ya maca. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Kadang ana wong nek ra dipimpin ra gelem maca lho. Nggih? Wonten mboten? Nek ana sing mimpin aku ra maca. Ini berarti dia selalu jadi ekor, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nek ra dipimpin ra gelem donga, ra dipimpin ra gelem maca. Salah napa bener? Salah. Kalau sudah bisa baca sendiri misalnya, jenengan nek ra dipimpin ya maca. Maca Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berarti jenengan sudah bisa mimpin dirinya sendiri. Kalau nate ngisi pengajian di sebuah masjid, maghrib sampai isya, leren sholat isya, terus lanjut. Setelah lanjut tanya jawab. Niku wonten jamaah sing tanya, Pak, kula niki mampir neng masjid. Jadi beliau musafir nggih, mampir. Kok di masjid ini nggak ada doa bersama ya Pak setelah sholat? Tak tunggu-tunggu kok bar sholat, do sholat sunnah, dzikir sholat sunnah, terus doa, terus lanjut pengajian. Nah, dia sampaikan pertanyaan seperti itu. Nah, terus saya sampaikan, jenengan Arab dongo kok dadak nunggu dipimpin toh? Ini contoh orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Arab dongo lo dadak nunggu dipimpin. Nek ra dipimpin ra dongo. Masya Allah. Kok ono wong kaya ngene gitu? Padahal yang namanya orang ketika berdoa, dia bisa nggak berdoa sendiri? Bahkan hukum asalnya berdoa itu doa sendiri-sendiri, sebab kebutuhan masing-masing orang beda-beda. Ojo nunggu dipimpin Pak Kaum. Nek rano Pak Kaum sing donga ora amin. Apa modal amin, 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 amin. Oh, aman, amin tok. Ora ngerti sing dijaluk apa to? Mbok ora ngerti. Sing penting amin. Nah, itu contoh ada orang yang punya karakter, dia hanya jadi pengekor. Makanya kalau dalam kegiatan apapun, nyuwun sewu contohnya maca surat Al-Kahfi, niku wau jenengan pun maca rampung satu surat. Alhamdulillah. Nek rano pengajian kira-kira ya maca. Saestu. Alhamdulillah ya. Karena masih banyak kan yang kayak gitu ya. Aku nek ra dipimpin, ra bareng-bareng ya ra maca. Jadi maca Quran mawon niku ngandalno bareng-bareng. Lho kaya ngono. Niku contohnya apa? Orang yang hidupnya hanya jadi pengekor. Kowe iki lho urip beragama harus bisa memimpin dirimu sendiri. Jangan jadi orang yang terlalu bergantung kepada amal orang lain. Nggih. Ini yang pertama. Maka saya sarankan besok baca Sayyidul Istighfar, nggih. Silakan dibaca tanpa harus pakai nyanyian tadi, karena ini doa dan kita berdoa berupaya untuk sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan Sayyidul Istighfar?
Apa keutamaan Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar man qalahu hina yusbih wa hina yumsi. Maca Sayyidul Istighfar sing maca nalikane esuk nalikane sore. Famata fi yaumihi, nek maca nalikane esuk kok siang harinya mati, mata ala fitratin minal Islam, piyambake mati membawa ajaran Islam. Wa man qala hina yumsi, sapa sing maca Sayyidul Istighfar nalikane sore, famata min lailatihi, malam harinya kok mati, mata ala fitratin minal Islam, maka dia mati membawa ajaran Islam. Terus jenengan misalnya bar maca Sayyidul Istighfar tadi mulai kok mati, pripun niku? Ya memang sudah ajalnya, nggih. Memang sudah ajalnya. Maka keutamaannya wong kabeh yo arep mati, gitu. Keutamaannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan mati sebagai muslim, alias dia mati membawa la ilaha illallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kejaba dadi wong muslim. Niku wasiat Allah Subhanahu wa taala dumateng para hamba. Baik. Sekarang Masya Allah nyuwun sewu nggih, ada banyak sekali praktek-praktek yang enggak benar berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat. Alhamdulillah sampean ora melu-melu. Contohnya napa, Pak? Nah, ngalap berkah ke tempat yang tidak benar. Contohnya rebutan saren, tahu? Nah, ada acara rebutan gunungan-gunungan. Bar direbut, diapain? Diusap-usap no awake. Ada yang rebutan, ya, misalnya ini tembok, terus digepruk, ditendang, ambrol, rebutan niku. Ana sing entuk kreweng siji, ada yang Masya Allah. Niku lho nggo apa? Yang lebih parah lagi, tletong, kebu. Mas tletong kebu kok rebutan. Nenggen kula niku lho kata. Bukan kebu bule yang kok dicet. Mulai dari tletong yang baunya level 1 sampai level 10 ada semua. Tapi seperti itulah manusia. Orang itu kalau sudah punya keyakinan yang nyeleneh, gelem ngelakoni apapun walaupun nggak masuk ono rebutan A, rebutan B. Nggih, nyuwun sewu. Kadang jenengan kagungan kunci boten? Kunci sepeda. Wis karaten niku nggih. Ono senjata wis karaten dicuci. Pakai air dikasih dengan jeruk-jeruk itu. Nah, banyune disiram. Ditadai diusap-usap. Ini banyak kumannya. Marana penyakit. Alhamdulillah wong muslim ramelu-melu. Kita memohon kepada Allah seperti doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku ojo sampai ngalap berkah dumateng berhala. Jadi ana sing ngusap-ngusap berhala, ana sing nyuci berhala, banyune ditadai diusap-usap ning awake. Ngoten nggih wonten. Kita alhamdulillah enggak ikut. Pripun? Teng mriki temu di. Tahu gendong. Apa itu? Teng ini tidak boleh nyebut merek. Baik. Nah, termasuk juga nalikane salat. Salat niku kudu pripun? Sesuai panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi shalah.
Amal pertama yang nanti akan dihisab dari hamba nalikane di hari kiamat adalah salat. Nek salate apik, sedaya amal dianggap apik. Nek salate elek, sedaya amal dianggap elek. Sing pertama dihisab niku salat. Hasil hisab yang pertama kok baik, itu membanggakan bagi hamba. Alhamdulillah. Semoga dengan hasil hisab yang baik nalikane salat, amal-amal yang lain, contohnya poso, contohnya amal napa malih bayar zakat, amal baca Al-Qur'an, amal zikir, semuanya dianggap baik. Makanya bagian awal ini yang menentukan. Sebaliknya nih elek kabeh dianggap elek. Niku tegese ngeten. Kok bisa Pak ya? Nek salatnya apik, amal yang lainnya dianggap baik. Karena begini. Siapapun di antara hamba yang ketika di dunia dia menjaga amal salatnya dengan baik, Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk menjaga amal-amal yang lain. Sehingga amal liyane melu apik. Jenengan catat. Siapapun di dunia yang menjaga amal salatnya dengan baik, maka Allah akan memberikan hidayah untuknya agar bisa beramal yang lain dengan baik. Diulangi. Nggih. Niki kula pun alon-alon lho ya. Simbae yuswa pinten bae? Nggih. Nggih. Pinten? 72, Masya Allah, masih muda ya. Loh, dibandingkan yang 80 kan masih muda. Nek ngajinya ini pinten? 68, Masya Allah, lebih muda lagi. Mboten nyender jenengan. Mboten, nggih. Sing nyender nih kalau Yusuf pinten. Itu kakaknya jenengan ya. Baik, lanjut ya. Mboten nyatet nggih, mboten nyatet nggih, tapi apal nggih. Apal, Masya Allah. Yang baik ngapal no, mboten nyatet. Siapapun di dunia yang menjaga amal salatnya dengan baik, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk melakukan amal yang lain dengan baik. Sehingga kalau orang itu bisa menjaga amal di dunianya dengan maksimal nalikane salat, maka Allah akan kasih hidayah kepadanya. Saged poso sing sae, dikire nggih sae, bayar zakate nggih sae, maca Qur'ane nggih sae. Dia akan berusaha untuk menjaga amal yang lain. Dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang yang menjaga amal salat. Nggih. Lalu pertanyaannya, terus menjaga amal salat niku bentuknya pripun Pak Ustaz? Yang dimaksud dengan memperbaiki salat, menjaga amal salat niku carane pripun? Coba jenengan perhatikan. Salat itu ibadah lahir batin napa ibadah lahir saja? Lahir batin. Ibadah lahir salat napa isine? Gerakan, bacaan, itu adalah ibadah lahir salat. Nah, ibadah batin ini apa? Merenungkan isi dari salat. Sehingga nalikane jenengan melaksanakan salat kok merenungkan apa yang dibaca, merenungkan apa yang dilakukan dalam gerakan, berarti jenengan ibadah napa? Batin. Ya? Itulah khusyuk dalam salat. Sehingga isine salat ibadah lahir batin. Ibadah lahir rupane gerakan dan bacaan, ibadah batin bentuknya adalah khusyuk dalam salat. Berarti kalau kita memperbaiki salat,
Sing diperbaiki napa nih Pak? Ibadah lahir batinnya. Ibadah lahirnya memperbaiki gerakannya, memperbaiki bacaannya. Contohnya nalikane salat dia berusaha untuk bergerak sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shallu kama raaitumuni usolli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Terus menungso diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nek kowe pengen salat sing bener, sing paling apik, tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane nglakoni salat. Bacaan juga sama. Nalikane maca dalam salat, ikutilah bacaan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sing paling sempurna. Nah, ini diawali dari perbaikan lahiriah dulu. Diulang ya. Memperbaiki lahiriah salat adalah melaksanakan gerakan. Memperbaiki lahiriah salat adalah melaksanakan gerakan dan bacaan dalam salat. Sambut dereng. Memperbaiki salat adalah apa? Melaksanakan gerakan dan bacaan dalam salat, sambut, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Diparingi titik. Nah ini wis alon-alon lho. Didikte alon-alon. Nggih, maklum sesuai usia ya. Lanjut ya. Jadi intinya adalah niru beliau. Nah, para sahabat itu mereka menceritakan bagaimana cara sholat Nabi SAW dengan sangat detail. Para sahabat niku menceritakan bagaimana cara Nabi SAW sholat dengan detail, sampai gerakan yang kecil-kecil itu diceritakan. Ibnu Umar itu menceritakan nalikane Nabi SAW tasyahud, lalu beliau berisyarat tangan, beliau bercerita kemana arah pandangan mata, ke arah telunjuk. Sampai sahabat itu memperhatikan pandangan Nabi SAW melihat ke arah isyarat jari beliau. Masya Allah, sampai seperti itu diceritakan. Termasuk ketika Nabi SAW membaca doa dalam sujud, beliau agak keraskan sehingga didengar oleh sahabat. Oh, Nabi SAW nalikane sujud maca kalimat ini, maca kalimat ini, maca kalimat ini. Lalu sahabat menyampaikan itu kepada umat manusia. Walhamdulillah, sehingga kita bisa meniru cara sholat Nabi SAW. Tulis, tidak ada manusia, tidak ada manusia yang jika perbuatannya ditiru, tidak ada manusia yang jika perbuatannya ditiru bisa menghasilkan pahala. Sambun, coba diulangi. Tidak ada manusia yang jika perbuatannya ditiru bisa menghasilkan pahala selain Nabi SAW. Selain Nabi SAW. Aku melu bapakku melu bapakmu, apa bapakmu iso dadi nabi? Apakah niru bapak dapat pahala? Kecuali kalau bapak niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapaknya boten niru Nabi pripun? Semata ikut bapak tidak dapat pahala. Aku melu Mbah Yai,
Nah, kalau mbah yaimu bener dapat pahala. Nek mbah yaimu tidak bener nggih boten angsal pahala. Makanya kita ini mati urip gandol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula niki mati urip gendoli sarunge Mbah Yai. Wonten ngoten niku. Hah? Oh, itu ada itu. Sampai ditulisi di belakang truk. Gendol sarunge Mbah Yai. Anggo melorot malah. Nggih. Swarga nunut neraka nek iso ya aja. Nek swarga nunut neraka aja katut. Nggih. Niku prinsip yang salah. Mas, pokoknya aku melu awakmu. Kowe nyemplung neraka, aku melu nyemplung neraka. Ya kak salah ya. Suaminya maksiat, istri ikut maksiat, salah atau benar? Salah. Nggih. Ini kok keluarga yang bubrah. Ada orang itu ya, suaminya selingkuh, istrinya ikut selingkuh. Loh, saya ngajari kan suami saya, suaminya selingkuh, istrinya ikut selingkuh. Itu sampai mengirim surat ke kami, menceritakan tentang kondisi keluarganya. Masya Allah, kok ono keluarga kaya ngene ya, bubrah kabeh. Baik, lanjut. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nalikane orang itu salat, maka dia harus belajar piye carane Rasulullah SAW salat. Karena beliau SAW sudah ngajari kepada kita tentang aneka gerakan dan bacaan dalam salat. Bahasa lainnya ditulis belakangnya ya. Jadikan salatmu berdalil. Jadikan salatmu berdalil. Berdalil. Dalil tahu dalil? Nggih, dalil niku napa? Punya dasar, punya petunjuk. Dalil itu artinya apa? Petunjuk. Jadikan salatmu berdalil. Sehingga napa mawon sing mbok lakoni niku wonten dasari. Contohnya Pak, Allahu Akbar. Kok jenengan nek takbir ngoten niku wonten dasare mboten Pak? Nggih wonten. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane takbir, kadang beliau mengangkat tangan setinggi pundak, kadang setinggi telinga, lalu beliau membaca Allahu Akbar. Lalu beliau bersedekap. Tidak ada riwayat yang sahih tentang posisi tangan ketika sedekap. Menurut pendapat yang lebih kuat, mongko saged sedekap di perut, bisa di atas pusar, bisa di atas perut, yang penting sedekap. Nggih. Pak niku kok wonten ngeten niku Pak? Allahu Akbar. Niku pripun niku Pak? Duka niku sing ngajari sinten? Allah. Diputer nggih? Niku diputer ping pinten? Mutere ping pinten niku? Enggak pernah. Pon nate pirsa dereng? Pernah lihat orang kayak gitu? Belum? Pernah? Belum pernah. Saya pernah lihat orang kayak gitu. Hah? Di masjid pas sholat. Jadi yang baik ketika mau takbir Allahu Akbar, iki wong kok muter-muter kenapa? Nah, seperti ini nanti perlu ditanyakan. Kamu ngelakoni seperti itu kenapa? Saya ngajari sinten? Rano, aku melu-melu wong tuaku kaya ngono. Dapat pahala enggak? Karena orang tua bukan dalil, maka praktik seperti ini tidak bisa jadi dalil. Contoh yang lain, nalikane maca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Hah? Pernah dengar? Hah? Baru pertama ini. Nggih wonten ngoten niku. Jadi dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus maca apa?
rabbighfirli wa li walidayya amin. Padahal nggih disisipi doa. Bar waladhdallin disisipi doa. Niku karepe lho pripun. Terus itu rutin. Setiap kali dia baca surat Al-Fatihah ketika sholat, begitu selesai waladhdallin, dia langsung rabbighfirli wa li walidayya amin. Padahal amin ini dianjurkan untuk dibaca tepat selesai Al-Fatihah. Dianjurkan untuk dibaca tepat selesai Al-Fatihah. Sehingga bukan disisipi dengan doa. Oh, donga kok dilarang. Boten nglarang donga, sapa sing nglarang donga. Tapi salah tempat itu salah ibadah, gitu. Nek donga salah tempat pripun? Nggih keliru, bukan melarang doanya, tapi doamu salah tempat. Misalnya ada orang ya mau makan, nah, makanan sudah dihidangkan, jenengan mau makan, apa yang dibaca? Saya berdoa kepada Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan. Duh, donga kok dilarang? Pripun? Tidak pada tempatnya, paham? Ya. Ada orang mau masuk toilet, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pripun? Tidak pada tempatnya. Seperti itu banyak sekali. Wong niku wonten sing seneng ngowah-ngowahi, mengubah-ubah aturan ibadah. Wis ditata kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awakmu ku wis ditata wong tuwa. Nah, nek ditata wong tuwa iku nurut. Nek ditata Kanjeng Nabi ora nurut. Pengene karepe dhewe. Amal kene ngambai donga dhewe, ngene ngambai donga dhewe, kan masih banyak kayak gitu. Inilah orang yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenarnya. Karena ngerusak ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal nek sampun ditata Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sing paling sempurna. Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Dan ayat itu turun di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti stempel, iki wis sempurna. Sesuatu kalau sudah sempurna ditambahi makin ngerusak. Sesuatu kalau sempurna ditambahi makin merusak. Contoh yang lain, nalikane salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dilakukan? Hah? Ketika salat yang apa yang dilakukan? Tangannya dibuka kopat kapit ngiwa nengen nggih. Nalikane salam. Nate pirsa ngoten niku. Alhamdulillah. Baru kayak gini. Masya Allah. Berarti jenengan kurang update ini. Ada orang yang ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sing ngajari niku lho sinten. Dia ketika salam tangannya dibuka ke kanan dan ke kiri. Dan masih banyak yang lainnya. Ini contoh orang yang ketika sholat gerakannya dilakoni sakarepe dhewe. Nalikane dielingno, sampean kok nglakoni kaya ngono. Nah, aku melu bapak kaya ngono kuwi. Apa nek melu bapakmu untuk ganjaran? Wong bapakmu dudu nabi. Nggih? Maka orang yang sedang berbuat salah kalau kita ikuti tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Termasuk diantaranya nyun sewu nalikane salat kecepatan. Kecepatan pripun, Pak? Culit. Ini seperti ayam mematuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, kaya ngono lho salate wong munafik. Yajlisu yarkubu syamsa, nalikane salat malas-malasan, kosa engkosik karo lunggah-lungguh. Hatta idza kanat syamsu baina qarnai syaitan, sampai nalikane srengenge arep tenggelam. Ketika matahari sudah mau tenggelam, naqara arba'an, orang ini mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali niku tegese cepet nalikane rukuk sujud. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo yang ngene. Iki senam apa salat? Ada lihat salat kayak gitu? Salat yang seperti ini batal. Salat yang seperti ini batal. Jangan tulis. Salat yang tidak tumakninah, salat yang tidak tumakninah ketika melakukan gerakan hukumnya batal. Salat yang tidak napa? Tumakninah ketika melakukan gerakan hukumnya batal. Kayak tadi. Sini. Tidak tumakninah niku tegese terlalu cepat ketika melakukan gerakan. Terlalu cepat ketika melakukan gerakan, sehingga sholatnya tidak diakui secara syariat karena terlalu cepat. Baik, selanjutnya, pernah suatu ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat sinten? Hudzaifah, ketemu orang yang sedang sholat, gerakannya cepat. Rampung sholat, ditegur sama Hudzaifah, ditanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Lalu orang itu menjawab, arba'ina sana, kurang lebih selama 40 tahun yang lalu. Masya Allah, sholat selama 40 tahun seperti itu. 40 tahun itu berarti nek kira-kira umurnya pinten nih? Nek dihitung sholat ket balik umur 15, berarti umur 55. Orangnya umurnya 55. Sejak 40 tahun yang lalu sholatku seperti ini. Maka apa kata Hudzaifah? Lau mitta wa anta tusalli mithla hadha mitta ala ghairi millati Ibrahim, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai awakmu mati kok sholatmu kaya ngene, kowe mati dudu dadi wong muslim. Loh, padahal piyambake sholat, tapi kadang karena sholatnya rusak maka disebut nek sampai awakmu mati kok sholatmu kaya ngene, kowe mati tidak membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ada orang kayak gitu. Nggih, nek jenengan ketemu seperti itu sampaikan. Nek sampai sampean mati kok salatnya kaya ngene, kowe tidak membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamuk itu mesti. Kowe iki sapa kok kaya Tuhan? Aku ki ngandani. Ini loh sahabat Hudzaifah pernah bilang seperti itu. Pok percaya sak karepmu, ora pok percaya sak karepmu. Kabeh ya no konsekuensinya di akhirat. Termasuk juga nalikane salat rukuk dan sujudnya tidak sempurna, iktidalnya juga tidak sempurna. Pripun niku Pak? Ketika rukuk masih di atas ini, kurang nekuk, kudune kan ngeten nggih, nyiku, nggih ta? Nah dia begini, oh munggah ngeten. Di dono saiki Mbah, dono saiki medun meneh Mbah, medun terus Mbah, jungkel nanti. Nggih. Tapi kalau seperti ini nanti begini, jika lebih dekat ke posisi berdiri daripada posisi rukuk, maka sholatnya batal. Nalikane iktidal nggih ngoten, sami Allahu liman hamidah, durung tangi jejeg
Mbah, durung tangi lho mbah niki mbah. Aku wis tuwa. Nah wis tuwa kok dadi alasan salate rusak. Nanti dulu. Ini durung tangi jejeg wis medun. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Salah apa benar? Saya pernah ketemu orang seperti itu, sudah sepuh, usia 70 sekian tahun. Karena sholat di samping saya, sholat sunnah tak gadekno, wah timbai kok sholatnya kayak gini, tak tunggoni. Selesai sholat kita kenalan, ya nyuwun pangapunten, cah nom mungkin rodok jangkar. Saya tanya, Yusuf pinten sampean? 70 sekian tahun, alhamdulillah. Terus saya saged sregep ning masjid. Tapi nyuwun sewu. Nah, saya pelan-pelan gitu. Jenengan nek rukuke kados ngeten niki. Itu enggak bener. Seharusnya rukuk itu seperti ini. Harus nekuk sempurna. Kula badhe matur salate sampean batal kok ra tega. Karena praktek seperti ini bisa membatalkan sholat. Nabi SAW pernah bersabda, ditulis. Nabi SAW bersabda, maling sing paling elek, maling sing paling elek. Nah, sambut. Jenengan terjemahkan ke bahasa Indonesia loh ini. Maling yang paling jelek. Oh ditulis maling yang paling elek. Nggak apa-apa ya, yang penting paham. Adalah maling nalikane sholat. Maling nalikane maling yang paling jelek adalah maling ketika sholat. Apa itu? Jawab Nabi SAW, la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Nalikane salat, ketika salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yaitu tadi, rukuke ora ditekuk, sik rada munggah saithik, sujude durung mendarat wis tangi. Sehingga dia baca doa sujud, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, tul, langsung tangi. Ge nutul. Sudah apa? Tangi. Orang tidak akan bisa merasakan kenikmatan sholat kalau sholatnya seperti ini. Dia tidak kerasan nalikane sholat. Jenengan nek sholat kerasan mboten? Nggih. Saestu. Nek sholat kerasan apa kesusu? Hah? Tarawih niku nyuwun sewu, bolak-balik ndelok jam. Kok ora rampung-rampung. Baru dapat 2 rakaat, tapi dia sudah tidak tahan. Pengen segera cepat-cepat selesai. Bahkan ketika sholat itu wis mikir, bareng ini apa ya? Bareng ini apa ya? Bareng Ki sholat wis gak karuan sing dipikir, pengen segera selesai sholat. Jenengan nggih ngoten niku. Nggih. Sing jujur mawon. Nggih, pun cekap teman-teman. Ini pun jam 10 lebih 5 ya. Nanti harus segera Jumatan. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Nanti waktu 10 menit barangkali kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah atas ilmunya Ustadz pagi hari ini. Mungkin sekitar 10 menit kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu dipersilahkan untuk bertanya. Mungkin 2-3 penanya. Dari mana ya? Oh, dari yang nyender dulu. Monggo Bu. Ibu berdiri biar yang lainnya dengar.
saat baca ihdinas siratal mustaqim bayangno anak mboten bapak nih wis bapakne urip-urip dhewe ngoten ya. Lah kenging napa kok bayangno anak nih? Semoga selalu dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Nah, nggih. Iya karena saat berdoa Al-Fatihahnya iya karena butuh iya karena nasta'in dibaca 3 kali. Nggih. Nggih, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Memang terkadang yang namanya orang tua itu lebih peduli kepada anak daripada anak kepada orang tua. Lebih besar pedulinya siapa? Orang tua ke anak atau anak ke orang tua? Orang tua ke anak. Makanya kita disyariatkan untuk saling mendoakan. Wong tua ndongakno anake, anake ndongakno wong tuane. Allah ajarkan tentang anak yang mendoakan orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka pernah merawatku di waktu kecil. Wong tua nggih ngoten, dianjurkan untuk mendoakan anaknya. Sebutkan nabi siapa yang rajin mendoakan anaknya? Nabi sinten? Ibrahim. Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali doa-doa yang dibaca Nabi Ibrahim untuk kebaikan anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku ojo sampai nyembah berhala. Ibrahim juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar anaknya dijadikan orang yang bisa menegakkan salat. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Baik. Jenengan saged tiru doa-doa orang tua untuk anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang semisal. Nggih? Terus kalau begini, nalikane maca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sing dibayangno anake. Berarti dia minta petunjuk untuk dirinya dan anaknya. Insyaallah boleh. Sehingga maksudnya beliau mohon kepada Allah agar dirinya dan anaknya diberi petunjuk oleh Allah. Bolehkah seperti itu Pak? Boleh. Karena ketika kita berdoa sambil kelingan yang didoakan akan membuat doa itu semakin serius dan semakin khusyuk. Karena kita teringat dengan yang kita doakan. Maka jenengan bisa berdoa kepada Allah sambil mengingat orang yang didoakan. Yang kedua, nalikane doa baca Al-Fatihah. Kenapa kok ketika berdoa baca Fatihah? Sebelum dan sesudahnya. Kenapa kita ketika berdoa baca Al-Fatihah? Memang kami belum mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk baca Al-Fatihah sebelum berdoa. Yang ada itu kalimat berikut. 1. Maca Asmaul Husna, memanggil Allah Ta'ala, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Ghafur, Ya. Setelah itu berdoa kepada Allah, Ya Quddus, As-Salam, Ya Al-Muhaimin. Setelah itu
Dah? Berarti kita memanggil-manggil Allah dengan asmaul husna, dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Tuh. Yang nomor 2, maca sholawat. Sebelum jenengan berdoa, baca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, doa tanpa sholawat maka doanya belum bisa naik dengan sempurna. Yang ketiga istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan da'watud dinnun, dongone Nabi Yunus. Dongone Nabi Yunus niku pripun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, Masya Allah, pun apal sedaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nalikane sampeyan lara nggih, sakit, hanya bisa berbaring, badan rasane ra enak, arep tangi kok berat. Sering-sering baca kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Da'watud dinnun, dongane Nabi Yunus. Siapa yang membaca kalimat ini lalu dia berdoa kepada Allah, illastujiba, maka dia akan dikabulkan permohonannya. Nah, ini salah satu di antara dalil sebelum berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dalam kalimat doanya Nabi Yunus itu ada permohonan mohon ampun kepada Allah. Nah, sebaiknya diganti yang kayak gitu ya, karena yang bacaan Al-Fatihah kami tidak menjumpai adanya dalil. Wallahu a'lam. Monggo. Yang tengah nggak ada. Sujud berdoa. Oh gitu. Okay. Iya. 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 Ya. Baik. Lanjut ya. Jadi ketika rukuk dan sujud, coba ketika rukuk dan sujud dilarang baca Quran. Rasulullah SAW melarang baca Quran nalikane rukuk dan sujud. Lalu beliau menjelaskan kenapa ketika sujud enggak boleh baca Quran. Wa ammas sujudu, adapun ketika sujud, fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyak berdoa. Maka jangan baca Quran tapi perbanyak berdoa. Agar tidak mengurangi kesempatan untuk berdoa, beliau melarang baca Quran ketika sujud. Sudah? Terus Pak, boleh enggak mengambil doa dari Al-Quran? Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Saat temane amal itu nilainya sesuai niat. Berarti jenengan nalikane sujud berdoa dengan mengambil teks doa dari Quran boleh, jika niatnya berdoa. Tapi kalau sujud maca Quran tidak boleh. Misalnya sujud maca ayat kursi, sujud maca surat Al-Ikhlas, ini tidak boleh. Tapi kalau jenengan sujud maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku wonten mboten teng Quran? Surat apa? Al-Baqarah.
atau membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, surat napa niki? Al-Furqan. Atau membaca yang lainnya, maka hukumnya boleh karena niatnya baca doa, bukan baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Walaupun ada dalam Al-Qur'an. Inilah pentingnya ngaji gitu. Inilah manfaatnya ngaji. Siap untuk menerima masukan walaupun mungkin tidak sesuai kebiasaan. Karena yang benar itu membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Ditulis. Bukunya wis ditutup ya Pak Ustadz, Masya Allah, durung rampung kok ya. Yang penting itu adalah membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan itu benar. Anek keliru ya harus diganti. Saya nggak ikut-ikutan kalau seperti itu. Aku masih dalam tahap belajar. Alhamdulillah. Jangan masih dalam tahap belajar mau menerima kebenaran. Sebab tidak semua orang sanggup nampa kebenaran. Nggih. Nyuwun sewu. Shalawat itu apa hakikatnya? Shalawat itu lirik lagu atau doa? Lagu napa doa? Hah? Doa. Sehingga kalimat sholawat itu doa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong mukmin, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenengan ketika bersalawat dimanapun, salawat jenengan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Orang ketika mengucapkan salawat dimanapun, salawat itu ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan syarat salawat bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diucapkan di kota Madinah. Andaikan ada ketentuan, siapa yang mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kudu teko sik ning rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang bisa salawat hanya sedikit sekali. Tapi Allah berikan kelonggaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Maka nalikane hari Jumat seperti sekarang ini, perbanyaklah membaca salawat untukku. Fa inna salatakum ma'rudatun ilayya. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Jenengan maca salawat ning jero kamar nyelempit dengan ikhlas, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ditampakkan kepada Muhammad, ana hambaku sing manggon ning dusun nyelempit, kecamatan nyelempit, kabupaten nyelempit, kabeh ki nyelempit, maca salawat ditampakkan ada. Akhirnya dia membaca salawat itu sampai karena diterima oleh Allah. Nah, nek kaya ngene maka lakukanlah dengan sopan. Sebab niki isine napa? Doa. Sampean kok bernyanyi
dengan ketimplungan-ketimplungan nyanyi lah, itu lebih ringan daripada maca Quran karo ketimplungan. Nggak sopan. Ini kalimat-kalimat yang sakral. Sakral ini apa? Suci, yang agung, yang mulia. Maka lakukanlah dengan penuh sopan santun. Boten kok ngelarang, tapi niki wonten aturan, gitu. Misalnya nyuwun sewu, jenengan maca Pancasila kalau ketimplungan. Pancasila atau lirik lagu Indonesia Raya tapi diubah dengan ketimplungan. Itu mungkin bisa jadi masuk dalam kategori pelecehan. Ini lambang negara. Nah, sehingga bisa saja nanti diperkarakan kriminal ini karena pelecehan terhadap lambang negara. Maka orang tidak boleh melecehkan kalimat-kalimat yang sakral dengan menggunakan apa? Alat-alat musik. Maka kalau mau seperti itu ya mending tidak ikutan. Gitu? Terus gimana Pak? Nggih, sing jenenge memperbanyak sholawat itu boleh dilakukan tanpa harus menggunakan alat. Nggih. Nek sampean lagu dangdut kaya ngono luweh mending daripada maca sholawat pakai seperti itu. Tapi kalau sudah pakai alat musik yang dibaca kalimat-kalimat zikir, kalimat sholawat, ini salahnya 2 kali dan ini lebih parah. Sehingga kita sarankan kalau bisa jangan seperti itu. Nggih. Wah ustadz kok kaya ngene iki ya, sesuk rasa diundang meneh. Hadroh niku sing diwaca napa? Lah nggih nek maca selawat niku sing sopan gitu. Kata kuncinya kan nek maca selawat sing sopan. Nggih nyuwun sewu. Lah iya sama saja, mau musik K-pop, mau musik dangdut kan padha mawon to, Bu. Tapi yang dibaca kalimat sakral. Boleh nggak misalnya salawat karo dangdutan? Kan niku wonten toh. Sampean bisa cari di Google itu. Dangdutan salawat. Liriknya salawat tapi pakai lagu-lagu nge-rap. K-pop, ana sing lagu napa meneh? Lagu dangdut. Niki kan malah ra karuan. Sebab antara musik satu dengan musik yang kedua tidak ada istilah ini lebih mulia daripada itu. Semuanya adalah musik. Ngoten nggih? Musik tipe 1. Oh nek ngene iki musik gurun pasir. Nek kaya ngene iki musik hutan belantara. Ada kayak gitu? Tidak ada. Nggih? Paham insyaallah? Terus kira-kira siswa si arep melu mboten? Baru semangate. Nek semangat sing bener. Ibadah niku wonten napa? Panduane. Nah, terus sakniki. Lah terus pripun Pak Ustadz? Nek kados ngoten niku boten pareng. Coba jenengan grupnya tetap dipertahankan, tapi baca sholawatnya yang benar. Tidak pakai alat musik. Nah, tidak pakai alat musik, sehingga yang dibaca kalimat-kalimat sholawat yang benar. Kula niki lahir dari sebuah lingkungan yang tetangga saya seperti itu. Saya dari Lamongan, nggih. Asli Lamongan, Jawa Timur. Tadi kalau menjumpai tetangga seperti itu sudah biasa. Bahkan dulu saya belajar dari mereka, ngerti teks yang dibaca, buku-buku yang mereka miliki. Tapi kita mengingkari, kok koyong ini. Sebagai muslim yang pakai nurani, akalnya masih sehat, dia akan berpikir, apakah berdoa seperti ini caranya? Padahal yang namanya berdoa itu harus dilakukan dengan cara sopan. Ya. Nggih. Insya Allah paham nggih? Ya. Nggih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki setiap amalan yang kita lakukan, dan semoga Allah menerima semua amal yang kita kerjakan.
Sudah pukul setengah Nggih, pun setengah 11.